Bagaimana caranya supaya kita bisa sabar di saat sedang ada ujian atau musibah datang? Makanya ada satu pola kita di Indonesia yang harus kita ubah. Selalu mengucapkan kalimat aduh. Jadi kalau capek sedikit, aduh capek. Alhamdulillah capek. Karena memang dengan letih itu, kalau curhat, menceritakan panjang lebar segala macam, itu kepada Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Coba mulai sekarang resep ini ya. Ada masalah yang dianggap berat, jangan curhat sama manusia, percuma. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya nikmat dan adanya ujian. Ya. Jadi tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak diuji. Semuanya pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma memang ujian ini kalau kita ingin lebih rincikan lagi, ada dua hal. Ada dua ya. Yang pertama itu ujian yang murni datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misal teman-teman lagi tidur, terus bangun tiba-tiba flu misalnya ya. Ujian. Atau hal-hal yang memang di luar daripada campur tangan kita. Ya. Nah ini fungsinya untuk membersihkan dosa-dosa dan juga untuk meninggikan derajat. Ya. Misalnya ada derajat-derajat di surga itu tidak bisa dijangkau dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, 100 tahun sedekah, tapi bisa dijangkau dengan ujian. Ada orang yang diuji, divonis oleh dokter kena penyakit misalnya. Nah penyakit itu dia harus berobat atau minum obat seumur hidupnya. Contoh misal. Nah itu berarti ujian. Atau dia sakit. Prosesi melalui sakit itu mungkin 5 tahun, 10 tahun baru dia sembuh. Nah prosesi ini semua adalah tadi untuk pembersihan dosa, peninggian derajat ya, di surga itu. Ada ujian yang datang karena kita sebabnya. Tapi akan berfungsi yang sama. Misal contoh ada orang dia menggosipin orang lain. Atau dia memfitnah orang lain. Atau dia mengganggu orang lain. Sehingga respon yang datang sama. Orang lain pun akhirnya gosipin dia. Atau fitnah dia. Atau bahkan merespon apa yang dia lakukan. Misalnya dia mukul, maka orang lain juga mukul misalnya. Ini juga ujian. Tapi sebabnya adalah kita. Kalau poin ini kita dilarang dalam Islam, tidak boleh kita menjadi penyebab ujian ini datang. Ya, seperti tidak boleh memang sengaja kita tahu nih makanan basi dimakan, sudah tahu efeknya akan sakit, tapi tetap aja dia konsumsi, ini tidak boleh. Tetapi kalau sudah terjadi, sudah terlanjur, misalnya terlanjur orang pernah gosipin orang lain, pernah fitnah, pernah mukul, kemudian misalnya dia makan makanan yang kurang sehat atau kurang bersih sehingga dia sakit, tetap nanti ujian yang datang itu adalah pembersihan terhadap kesalahan dia. Pembersihan terhadap dosa-dosa. Jadi nanti dengan respon yang terjadi itu akan jadi pembersihan dosa dia. Dan orang yang sudah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini di dunia, insya Allah nanti di akhirat tidak diuji lagi. Karena sudah ada balasannya di dunia. Nah seperti itulah ya. Nah di sini ada konsep yang sangat baik dalam Islam yang kita diajarkan. Kalau nikmat sedang melimpah, solusinya agar nikmat itu tetap bertahan, bersyukur. Ya. Habis makan yang enak, habis minum yang enak, apa sajalah. Istirahat yang cukup, harta yang melimpah, apalah, kesehatan dan seterusnya. Kita mengatakan Alhamdulillah, nah itu adalah perintah Allah SWT agar nikmat itu bisa bertahan. Ya. Kalau ujian sedang datang, perangkatnya adalah sabar. Dan sabar ini artinya menerima keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Ya. Kita bangun pagi tadi, flu. Nah di sini kita harus sabar. Apa itu sabar? Sabar kita terima dulu. Oh Allah lagi uji saya. Karena biar kita ngomel-ngomel, tetap aja kita flu. Nah gitu. Maka kita sabar. Bagaimana caranya? Terima itu. Allah lagi uji saya. Kemudian kita ikhtiar. Kita minum obat, minum teh hangat, misalnya istirahat yang cukup, kemudian kita sembuh. Nah seperti itu. Ya. Nah ini harus ada ya. Syukur dan sabar ini adalah dua sayap kehidupan kita yang bisa membuat kita stabil jalan. Nah,
Jadi ibarat kalau pesawat itu dua-dua sayapnya normal, maka akan aman perjalanannya. Nah seperti itu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian, kita kalau ada nikmat bersyukur, tapi kalau ada ujian kita berkeluh kesah. Seperti ibaratnya pesawat cuma punya satu sayap saja. Ya. Tidak bisa juga kita kalau lagi diuji, miskin, susah hidupnya, dia sabar. Tapi begitu Allah bukain rezeki, malah kufur kepada Allah. Tidak bersyukur. Jadi kita harus berada di antara keduanya. Ya. Nah pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita bisa sabar di saat sedang ada ujian atau musibah datang. Nah di sini kita lihat penulis mengangkat dalil yang pertama. Ini yang menyebutkan tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau sedang ada ujian. Nah, supaya kita bisa, oh memang saya sebaiknya sabar. Selain sabar itu memperintah agama, juga ternyata ada yang kita dapatkan. Bisa dilihat di halaman 50 ya, di buku kita. Di amal ke-15 musibah yang menimpa seorang muslim, diangkatlah sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun, kecil ataupun besar, ya, sederhana ataupun berat, yang menimpa seorang muslim, kecuali Allah akan menghapus dengan musibah atau ujian itu dosa-dosanya, sampai duri yang menusuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, jadi artinya semua nih, ya, apapun yang sampai kepada kita, maka yang kita tidak suka, tidak nyaman dengannya, kalau kita bisa menerima sebagai ujian dari Allah dan kita bersabar, sabar sekali lagi terima dulu. Jangan berkeluh kesah. Oh ini Allah lagi uji saya. Sebagaimana kalau nikmat sedang ada kita bersyukur. Kemudian baru kita ikhtiar mencari jalan keluar. Saya sudah kasih contoh tadi kalau kita bangun tidur sakit, terima dulu, nggak usah keluh kesah. Ya. Maka akan menjadi pembersihan dosa-dosa kita. Nah, ada hadis di bawahnya itu lebih rinci. Kita bisa lihat di situ hadis yang kedua dalam buku kita ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Ini lebih rinci ya, perhatikan, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim. Nah, supaya orang tidak bertanya lagi, apa itu sesuatu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW merincikan. Walaupun sederhana, baik berupa letih. Siapa yang antara kita yang tidak pernah letih? Pasti letih. Kalau kita beraktivitas, kita capek ya. Capek itu, kalau teman-teman terima sebagai ujian dari Allah, jadi pembersihan dosa. Dan dia tidak bisa membersihkan dosa kalau diikuti dengan satu perbuatan dan sikap. Keluh kesah. Makanya ada satu pola kita di Indonesia yang harus kita ubah. Selalu mengucapkan kalimat aduh. Ya. Jadi kalau capek sedikit, aduh capek. Alhamdulillah capek. Karena memang dengan letih itu, ya, kita bisa menikmati istirahatnya, dan juga jadi pembersihan dosa. Iya kan? Saya pernah kasih contoh kalau masih ingat Bapak Ibu sekalian. Seperti lapar, haus, capek. Kalau kita tanya semua orang, apakah Anda mau lapar, Anda mau haus, Anda mau capek? Pasti jawabannya enggak. Iya kan? Tetapi kita lupa. Perangkat-perangkat ini Allah datangkan justru untuk menguji seorang hamba dan memberikan kenikmatan. Karena dengan lapar kita bisa nikmati makanan. Ya. Dengan haus kita bisa nikmati minuman. Ya. Dengan capek kita bisa nikmati tidur itu. Ya. Orang kalau lapar tuh walaupun cuma nasi sama sambal lahap sekali makannya. Tapi kalau kita lagi tidak lapar, ibu lagi nggak lapar, bapak lagi nggak lapar, kemudian ditanya mau makan apa, kita masih mikir apa ya, karena lagi tidak lapar. Tapi kalau lapar, kita nggak akan berkeluh kesah.
kita tidak akan lagi berpikir mau makanan ini. Sekarang yang penting laparnya hilang deh. Itu juga dengan haus. Mau minum apa Bu? Mau minum apa Pak? Oh saya minta air es. Air dingin. Kita pesan khusus. Tapi kalau lagi tidak haus, mau minum apa? Kita masih mikir. Teh atau kopi ya? Air putih atau sirup ya? Berarti memang ini luar biasa ini. Allah datangkan walaupun dia dalam bentuk ujian. Tapi sebenarnya untuk menikmati ya nikmat yang datang setelahnya sekaligus jadi pembersihan dosa. Oleh karena itu kalau sekarang lapar bilangnya, bilang apa? Ini masih hidup nggak ini? Nggak ada suaranya. Alhamdulillah lapar. Ya, terutama ibu-ibu ini. Aduh semuanya, aduh. Biar nikmatnya melimpah semuanya, aduh. Ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Sekecil apapun ujian pembersihan dosa Bu. Mudah sekali Islam datangkan itu. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan sini berupa letih, lelah. Ya. Lelah sama letih tipis sekali bedanya. Ya. Mungkin orang kalau aktivitas terlalu banyak dia bisa letih ya. Kalau lelah ini biasa walaupun kita tidak beraktivitas. Cuman tiba-tiba saja ya, imun tubuh kita turun misalnya. Nah kita jadi lelah ya. Orang transisi baru sembuh sakit. Biasanya dia untuk pulih kembali full kepulihannya, dia lelah itu ya, ada lelah. Semua itu juga sama. Kemudian yang ketiga, sedih. Ya. Semua orang pernah sedih. Yang penting Islam datang mengajarkan kepada kita jangan berlebihan. Ya. Apalagi kalau cuma urusan dunia. Sedih itu paling tepat kalau dalam agama. Dia berada di poin nomor 1. Ya, dan boleh Bapak Ibu di situ berlebihan kalau luput dari kita kesempatan ibadah kepada Allah. Misalnya Bapak Ibu biasa sholat malam, kemudian tadi malam ketiduran, lewat, di situ boleh kita sedih. Kita sedih kenapa nggak sempat mengerjakan, supaya ini jadi cambuk dan pemicu kita ingin kerjakan di waktu lain. Atau kita sedih karena diri kita terjerumus dalam dosa dan khawatir Allah menghukum. Nah itu boleh. Tapi kalau sedih karena kehilangan sesuatu yang duniawi, maka ini tidak dibolehkan dalam Islam. Tidak disarankan bahkan. Ya. Kalau ada satu benda kita yang hilang, urusannya urusan dunia, kehilangan handphone, kehilangan benda segala macam, kita boleh ikhtiar mencarinya, ya, mungkin melaporkan, tidak ada masalah. Tapi jangan sedih, nggak usah sedih dengan itu. Ya. Karena memang kita nggak perlu mengarahkan potensi sedih kita pada hal-hal yang sepele urusan dunia itu. Ini idealnya dalam Islam. Tapi kalau ada orang sama sebenarnya sampai pada tingkat seperti kita kehilangan kerabat, ya. Sedih biasa saja, tidak usah berlebihan. Ya. Nabi Muhammad SAW melalui orang-orang yang dicintai dalam hidup beliau meninggal, istrinya Khadijah. Kemudian anak beliau ada 7, ya. Dari 7 orang ini 6 orang anaknya meninggal di masa hidup beliau. Cuma 1 yang hidup setelah Nabi SAW meninggal. 3 anak laki-lakinya Al-Qasim, kemudian Abdullah dan Ibrahim meninggal di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Dan 3 anak perempuannya Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalthum meninggal di masa hidup Nabi SAW. Kita bisa bayangkan punya 7 anak, 6-nya meninggal semua. Cuma 1 yang hidup. 3 meninggal di masa kecil, 3 meninggal di masa dewasa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ya, pernah dikalahkan di perang Uhud, terkalahkan pasukan muslimin. Kemudian juga beliau pernah ya, merasa rasa lapar karena makanan di rumah belum siap atau belum ada. Itu semua dilalui ya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak berlebih-lebihan. Saya kasih contoh misalnya orang berlebih-lebihan ya. Ada orang hanya karena tidak sempat atau tidak dapat makanan favoritnya. Misal dia lagi pengen makan di satu restoran. Kemudian pergi ke restoran tersebut ternyata habis stoknya.
Ada orang karena berlebihan dalam sedihnya, sampai itu menjadi bahan bahasan 1 bulan. Kemarin saya ke sana itu habis, padahal saya pengen sekali. Padahal tidak ada manfaatnya dibahas. Sederhanakan saja. Kalau kita mau makan satu makanan, tidak ada, ya sudah pindah ke makanan yang lain. Ya, gitu. Itu kan cuma beda kemasan ya. Pernah saya jelaskan tuh masalah kemasan? Ya. Pernah nggak? Kayaknya pada lupa nih. Jadi di dunia ini banyak serba kemasan aja. Jangan kemasan itu membuat kita akhirnya melanggar hukum Allah. Ya. Contoh misalnya kemasan itu gini. Kalau ada orang makan di piring emas sama orang makan di daun, bedanya apa? Kemasannya. Tapi intinya apa? Kalau ada orang makan nasi, tempe, ayam, sayur lengkap semua, dengan ada orang makan nasi sama tempe saja. Intinya makan kan? Kemasannya yang berbeda. Memang Ustaz ada beda nutrisinya, oke lah. Tapi kita bicara makan, lapar kita hilang kok. Mungkin beda-beda sedikit, tapi dia intinya makan kan? Udah biasa aja. Apa yang Allah berikan sebagai rezeki, nikmati saja. Kenapa harus berkeluh kesah? Oh Alhamdulillah Allah kasih rezeki saya hari ini. Nah begitu. Sehingga tidak semuanya dijadikan sebagai bahan keluh kesah. Karena keluh kesah ini berhubungan sekali dengan bahasan kita. Tidak mendatangkan pengampunan dosa tadi. Kalau ujian sedang datang dan Bapak Ibu berkeluh kesah, maka tidak akan dapat pahalanya. Sampai pada tingkat Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah sakit, beliau bilang begini, aduh sakit, itu aja. Ditegur oleh seorang teman beliau juga, seorang ulama di masanya. Beliau mengatakan, yang menegur Imam Ahmad ini, mengatakan aduh adalah keluh kesah. Kamu mengeluhkan Tuhanmu yang sedang memberikan kau ujian. Kata Imam Ahmad, semenjak itu saya tidak pernah ucapkan kalimat aduh. Kata beliau begitu. Karena memang akhirnya seakan-akan kita memprotes keputusan Allah SWT. Padahal Allah lebih tahu. Ya. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, pada saat semua sudah Allah bukakan, tidak ada lagi pembatas antara kita sama Allah, sama surga, kita bisa lihat neraka, amal-amal kita semua dibuka, kita baru tahu, oh ternyata waktu itu saya diuji itu baik buat saya. Karena dengan ujian itu, toh kita juga bisa lalui, ternyata kita dapat derajat yang tinggi di surga, dosa-dosa kita yang mungkin tidak cukup dengan istighfar akan diampuni dengan itu. Coba dengarkan ada hadis Nabi SAW yang lain. Ada dosa-dosa tidak cukup dengan istighfar. Tapi Allah akan bersihkan dengan penyakit yang ditimpakan kepada hamba tersebut. Jadi semua pasti dengan hikmah yang luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu konsultasi, bukan curhat ya. Pada ahlinya, kita lagi sakit, datang ke seorang dokter, sampaikan. Dok, saya sakit kepala sudah 3 hari. Apa obatnya? Konsultasi. Kita bukan mengeluh itu. Sampaikan. Dokter juga akan tanya, sakitnya apa? Apa yang dirasakan? Oke, kita jawab. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita flu, satu kampung tahu kalau kita flu. Semua orang yang kita temuin, saya flu. Ini seperti mengeluhkan Tuhannya. Mereka juga tidak bisa berikan solusi apa-apa. Kan begitu. Jadi itu poinnya ya. Untuk mendapatkan keutamaan ini kita harus jeli. Itu rasa sedih. Kemudian setelahnya duka. Ya. Biasanya ini kalau duka lebih dalam dia. Ya. Lebih berat lah yang membuat orang duka. Seperti tadi kalau meninggalnya orang yang dicintai misalnya. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal. Terlalu dekat sama mereka. Terus kemudian kita merasa. Ini Nabi SAW ajarkan. Boleh enggak menangis? Boleh menangis. Nabi SAW waktu anaknya Ibrahim meninggal, beliau tetesin air mata. Tapi enggak ada suaranya. Nabi enggak ada suara, cuma tetes air mata. Lalu beliau mengucapkan kalimat, wahai Ibrahim, anaknya beliau meninggal masih bayi. Wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi kami tidak akan pernah mengucapkan kecuali kata-kata yang Tuhan kami ridhoi. Jadi kami tidak akan keluhkan ini karena kamu ini milik Tuhanmu, saya juga milik Tuhanmu, sama. Allah lebih tahu kenapa Allah matikan anak itu di umur itu.
Jadi nggak perlu berlebihan. Nah, orang kalau tidak punya bekal agama yang cukup, hidupnya penuh dengan keluh kesah semuanya. Semuanya salah. Dan ini berbahaya kalau Bapak Ibu sudah mulai dengan bibit kecil saja, selalu diisi dengan keluh kesah, semuanya kita akan keluh kesahkan. Ya. Jadi usahakan teman-teman sekalian kita konsultasi ya pada ahlinya. Sama dokter, dok saya sakit ini, obatnya apa? Silakan check up ini, silakan dicek ini. Baik, kita ikutin. Selesai. Dan ahlinya, yang lain tidak perlu. Konsultasi agama pada ahlinya. Kalau curhat, menceritakan panjang lebar segala macam, itu kepada Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Coba mulai sekarang resep ini ya. Ada masalah yang dianggap berat, jangan curhat sama manusia. Percuma. Kalau kita curhat pada orang yang mencintai kita, kayak kedua orang tua kita misalnya, atau pasangan hidup, kita hanya tambah beban buat mereka. Kalau kita cerita pada teman-teman yang atau musuh kita, mereka tambah gembira. Kan gitu. Terus gimana caranya? Wudu, sholat 2 rakaat. Sujud, tuangkan semua dalam sujud kepada Allah. Nangis nggak apa-apa. Ya Allah, sebagaimana Engkau ujikan ujian ini, jadikan ini pembersihan dosa-dosaku, penambah derajatku. Mudahkan hamba-Mu bersabar menerimanya dan juga berikan jalan keluarnya. Begitu. Ada satu ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau itu punya masalah apapun sujud. Wudu, sholat, sujud. Dan tidak angkat kepalanya sampai dia tuangkan semua kepada Allah. Selesai masalahnya. Kalau kita mutar-mutar ke manusia kiri kanan, nggak ada solusinya. Yang ini kasih jalan keluar begini, yang ini kasih jalan keluar begini. Apalagi kadang-kadang orang konsultasi pada pihak yang salah. Dia punya masalah rumah tangga, konsultasinya sama orang yang gagal rumah tangga, ya akan diajar sama lah, kan gitu. Nggak bisa. Keliru. Konsultasi cerita sama temannya yang gagal kuliah, maka dia juga akan sama. Nggak bisa gitu. Jadi harus tepat. Dan terbaik adalah kalau orang curhat kepada Allah SWT. Coba pakai resep ini. Masalah apapun langsung kepada Allah SWT. Banyak di antara kita menjadikan Allah Tuhannya itu nomor ke-30. Semua orang-orang sudah konsultasi sana sini. Nanti sudah mentok nggak bisa. Dokter sudah bilang nggak bisa sembuh. Udah nggak ada lagi yang bisa bantu berikan tambahan investasi modal. Nggak ada yang bantu untuk lunasi utangnya. Baru sholat tahajud. Kenapa tahajudnya yang terakhir? Kenapa nggak dari awal? Kenapa kita Bapak Ibu sekalian diperintahkan untuk berdoa sebelum memulai aktivitas? Sebelum makan, berdoa. Sebelum minum, berdoa. Sebelum pakai pakaian, berdoa. Sebelum keluar rumah, berdoa. Sebelum biologis, berdoa. Berdoa semua. Supaya Allah dulu kita libatkan, baru kemudian kita aktivitas. Nah seperti itu. Selanjutnya dikatakan di situ, sakit. Ya. Sakit apapun ya. Dari hal yang kecil sampai sakit yang berat, semuanya sama. Ya. Jadi sudah saya berikan solusinya, konsultasikan, dan beri ikhtiar maksimal. Bahkan kata Nabi SAW, ya, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat. Ya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ya. Kita juga tidak boleh teman-teman ya, jangan fahami sabar itu begini. Saya lagi sakit. Yaudahlah saya sabar aja, duduk manis, nggak konsultasi dokter, nggak minum obat. Ya udah kalau mati mati, nggak apa-apa. Sembuh juga kalau nggak sembuh nggak apa-apa. Ini keliru, ini bukan sabar. Ya, ini bukan sabar. Keliru, dalam Islam tidak seperti itu. Kita disuruh oleh Nabi SAW ikhtiar, mencoba. Ya, ujian ini akan jadi pembersihan dosa-dosa. Selanjutnya dikatakan kesusahan, kesusahan apa saja, ya, gangguan apa saja. Pernah ada satu orang, seingat saya nama beliau, kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau pernah digibah, digosipin orang. Pas orang itu lagi gosipin dia di satu tempat, ada murid dia yang mendengar gosipan itu. Datanglah murid Sa'id ini ke tempatnya beliau, lalu mengatakan, si fulan itu baru menceritakan atau menggosipin Anda. Kebetulan beliau ini baru saja beli kurma yang masih ada tangkainya. Kurma yang masih segar dan ada tangkainya. Pada saat itu, beliau tidak jadi makan, dibungkus kembali, baru dibuka.
Dibungkus kembali lalu beliau bilang sama muridnya, antarkan kurma ini kepada orang itu. Orang yang gosipin saya. Sampaikan salam saya dan bilang terima kasih karena sudah berbagi pahala kepada saya. Sebagai balasannya kurma ini buat dia. Jadi mereka memahaminya kalau ada gangguan dari orang itu berarti kesempatan. Kita dapat pahala. Dan kalau dia tidak minta maaf, pahala dia juga akan menambah lagi ke pahala kita. Itu transfer pahala yang luar biasa. Senyum-senyum aja kalau ada yang gosipin, tidak usah marah, tidak usah tegang, nanti keriputan gitu. Jadi pakai krem apapun tidak bisa sembuh, karena emosional terus. Ya. Kemudian di sini dikatakan Nabi SAW menutup hadisnya dengan hal yang paling kecil. Beliau mengatakan, hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Sampai duri kecil yang menusuk tubuhnya, kecuali akan jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi semuanya gitu. Ya. Jadi harus dikontrol ya, lisan kita ini dikontrol. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau seseorang itu sedang diuji oleh Allah, kemudian dia menerimanya. Tadi dia bangun tidur sakit, ada orang yang gosipin dia, ada yang fitnah dia, ada orang utang nggak bayar utangnya, dia udah nagih misalnya, dia terima sebagai bentuk ujian, sambil tetap ikhtiar. Ya, selama tidak dilarang dalam agama dia ikhtiar, maka dia akan dapat pahala, dia akan mudah melaluinya dan dia akan dapat jalan keluarnya. Kalau orang tidak bisa menerima ujian datang dari Allah SWT, dia akan berdosa karena seakan-akan menolak apa yang Allah takdirkan untuk dia. Dia akan sulit lalui karena selama prosesi dia sakit atau gangguan orang itu, dia terus berkeluh kesah. Dan yang ketiga, dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi coba kita di poin ini penting sekali untuk mempelajari ya. Sederhana tapi sangat besar efeknya kepada realita kehidupan kita sehari-hari. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari.